Nabi Umar sahabat. Kisah detik-detik wafatnya Nabi Idris alaihissalam yang membuat malaikat maut menangis. Nabi Idris alaihissalam semasa kecilnya begitu giat dalam belajar dan menimba ilmu. Semangat yang kuat menjadikan beliau mampu menguasai keterampilan di banyak bidang. Asal nama kata Idris diambil dari kalimat fil madi, yaitu darosa, yang maknanya yaitu belajar. Kelebihan yang dimiliki Nabi Idris alaihissalam adalah kemampuannya dalam beribadah yang sangat tekun dan giat. Siang malam tak kenal lelah beliau beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ibadahnya sulit untuk digambarkan oleh manusia awam. Amal ibadah sangat berguna bagi bekal kita ketika datangnya kematian. Karena kematian itu sungguh mengerikan dan menakutkan. Hal ini sama dengan Nabi Idris ketika menjumpai pahitnya kematian itu. Berikut kisah selengkapnya detik-detik kematian Nabi Idris alaihissalam dan kisah sedih malaikat maut. Malaikat maut rindu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam dahulu memang sangat terkenal giat dalam urusan beribadah. Hal ini membuat malaikat maut Israel kagum dan ingin sekali berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel lantas memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun dan berjumpa dengan Nabi kekasihnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengizinkannya. Kemudian pergilah malaikat maut untuk bertemu Nabi Idris alaihissalam. Malaikat maut mendatangi Nabi Idris dengan kondisi berubah wujud menjadi sosok manusia. Malaikat maut lantas mengucap salam dan dipersilakan duduk bersama Nabi Idris alaihissalam. Waktu itu Nabi Idris masih dalam kondisi berpuasa dar atau puasa 1 tahun. Saat tibanya waktu berbuka puasa, ternyata datanglah sosok malaikat yang membawakan menu makanan terbuka dari surga. Nabi Idris lantas berbuka dengan makanan itu. Beliau juga mengajak jelmaan malaikat maut untuk ikut menyantap makanan itu. Namun sayang, orang jelmaan malaikat itu enggan ikut makan. Begitulah kerinduan malaikat maut kepada Nabi Idris alaihissalam. Dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberi wahyu kepada Nabi Idris alaihissalam. Sesungguhnya aku akan mengangkat bagimu setiap harinya amal perbuatan yang semisal dengan semua amal perbuatan anak-anak Adam, seluruh manusia. Turunnya wahyu itu membuat Nabi Idris ingin sekali meningkatkan amal ibadahnya. Lalu ada seorang malaikat yang datang menemuinya. Nabi Idris lalu berkata kepada malaikat itu, "Hai malaikat, sungguh Allah telah memberi wahyu kepadaku seperti ini, bla bla bla. Tolong bilang ke malaikat maut supaya dia mau menunda dulu kematianku agar amal ibadahku bertambah banyak." Perjalanan Nabi Idris terbang ke langit bertemu malaikat maut. Malaikat yang dekat dengan Nabi Idris itu lantas mengabulkan keinginan Nabi Idris. Kemudian terbanglah malaikat itu ke atas langit dengan membawa Nabi Idris. Posisi saat naik langit waktu itu, Nabi Idris berada di antara bagian kedua sayap malaikat. Ketika sudah sampai di langit keempat, tiba-tiba berjumpalah mereka dengan malaikat maut. Kemudian malaikat yang membawa Nabi Idris menyampaikan kepada malaikat maut tentang apa-apa yang diinginkan Nabi Idris alaihissalam. Detik-detik wafatnya Nabi Idris alaihissalam. Malaikat yang membawa Nabi Idris lalu bertanya kepada malaikat maut, "Berapakah sisa umur hidup Nabi Idris alaihissalam dan kapankah ajalnya?" Malaikat maut menjawab, "Aku tak tahu. Coba saya cek dulu bukunya."
Setelah dicek, malaikat maut lantas berkata, "Kau itu sesungguhnya bertanya mengenai laki-laki yang ajalnya tidak tersisa lagi, kecuali hanya kecapan mata." Kemudian malaikat maut menoleh ke arah Nabi Idris yang berada di antara kedua sayap malaikat. Tanpa disadari, ternyata Nabi Idris alaihissalam telah wafat meninggal dunia. Padahal malaikat maut benar-benar tidak sadar kalau dirinya telah mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Mengetahui Nabi Idris alaihissalam wafat, maka menangislah malaikat maut sejadi-jadinya atas wafatnya Nabi Idris alaihissalam. Berlinanglah malaikat maut atas kepergian sahabatnya yang begitu dia kagumi. Begitu sedihnya malaikat maut Israel ditinggal wafat Nabi Idris alaihissalam. Kemudian berdoalah malaikat maut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bersedia menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengabulkan permohonan malaikat maut itu. Allah kemudian menghidupkan Nabi Idris alaihissalam untuk hidup kedua kalinya. Nabi Idris dihidupkan kembali dari kematian. Nabi Idris lantas hidup kembali untuk kedua kalinya. Melihat peristiwa itu, berbahagialah malaikat maut karena bisa menjumpai Nabi Idris alaihissalam kembali. Saking bahagianya, malaikat maut lantas merangkul tubuh mulia Nabi Idris alaihissalam. Kemudian bertanyalah malaikat maut kepada Nabi Idris alaihissalam tentang bagaimana rasanya kematian itu. Malaikat maut bertanya, "Wahai Nabi Idris, bagaimana rasanya kematian itu?" Dengan rasa takut dan sedihnya, Nabi Idris alaihissalam lalu menjelaskan pengalamannya ketika datangnya kematian itu. Nabi Idris lalu berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat, rasanya seperti hewan saat kulitnya dikuliti hidup-hidup. Sedang rasa sakitnya kematian itu 1000 kali lebih berat dari itu semua." Begitu sakitnya Nabi Idris merasakan kematian, padahal beliau adalah seorang nabi, namun masih merasakan pahitnya mati. Mendengar penjelasan itu, malaikat maut berkata, "Wahai Nabi Idris, padahal diriku sudah halus saat mencabut nyawamu, dan itu pun belum pernah aku lakukan ke orang lain satupun sebelumnya." Begitulah kisah gambaran mengerikannya kematian Nabi Idris alaihissalam itu. Mari kita meningkatkan amal ibadah kita agar kelak diringankan kesulitannya saat detik-detik datangnya kematian. Amin ya robbal alamin. Mari kita meningkatkan amaliyah ibadah kita agar selamat dari buruknya kematian. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.